Dan keadaan kematian itu keadaan yang paling berat sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu merasakan sakit. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut itu merasakan sakit. Sakaratul maut itu dimulai dari mana? Berakhir dari mana? Berakhir dari ujung kaki kita. Dicabut perlahan sampai ke dengkul, dicabut sampai ke perut kita, dicabut sampai ke leher. Ketika sudah sampai tenggorokan, itu adalah masa terakhir kita. Makanya di dalam Al-Quran ketika menggambarkan tentang sakaratul maut, Allah SWT sebutkan dalam surat Qaf ayat 19. Sebelah mana kira-kira posisinya? Ini PR nih Ustaz nih, setiap nanya posisinya saya nggak hafal gitu ayatnya. Orang baru nyampe atas kasur masalahnya kita mau Al-Qari'ah. Ditanya Qaf lagi. Qaf, Allah SWT menyebutkan dalam ayat 19, itu posisi sebelah kanan, bagian atas. Kata Allah SWT, "Waja'at sakratul mauti bil haqq." Ketika datang sakaratul maut dengan segala kebenarannya. Lalu Allah mengatakan, "Zalika ma kunta minhu tahid." Itulah waktu di mana kamu selalu berpaling darinya. Ketika dibilang tentang sakaratul maut, kamu selalu bercanda tentangnya. Kamu selalu main-main tentang dia. Kamu selalu kabur dari sakaratul maut. Ketika datang, kamu baru meyakini kebenarannya. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Allah Subhanahu wa taala cabut kita ketika sakaratul maut. Ketika sudah sampai di leher kita, itu diberikan gambaran sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau antum buka Quran, buka surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla idza balaghatit taraqi." Ketika ruh itu sudah nyampe di tenggorokan, wa qila man raq. Siapa yang bisa nolong kamu kalau sudah sampai situ? Ketika nyawa kita, ruh kita sudah dicabut sama Allah Subhanahu wa taala sampai ke tenggorokan, wa qila man raq. Siapa yang bisa nolong kamu? Siapa yang bisa bantuin kamu? Followers kamu yang 150.000 itu gak bisa bantu sakaratul maut kamu. Jamaah kamu yang ribuan itu, kalau kamu ngisi kajian masjidnya penuh, itu gak bisa nolongin kamu ketika lagi ada di tenggorokan. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Dan kita itu akan merasa bahwasanya ini waktunya, ini adalah perpisahan kita, ini tempat kita kembali. Wal taffatis saqu bis saq. Dengkul kanan dengan dengkul kiri itu bersatu, bertautan satu sama lain. Nempel. Kalau nempel itu berarti lagi ngerasain apa? Sakit. Itu kalau sudah sampai di tenggorokan. Lalu Allah SWT menggambarkan apa? Ila rabbika yawma idzinil masaq. Maka kepada Rabbmu lah kamu akan dikembalikan. Kita akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul dalam riwayat hadis ketika ruh beliau itu sudah sampai ke setengah badan beliau, dalam hadis sudah sampai setengah badannya. Beliau itu merasakan kesakitan dan beliau mengatakan ummati ummati ummati. Umatku, umatku, umatku. Apa faedahnya? Nabi itu pengen mengatakan gini, kalau aku saja merasakan sakitnya bagaimana dengan umatku? Kalau aku saja merasakan sakitnya kematian dan sakaratul maut, bagaimana keadaan umatku? Mungkin dia gak akan kuat. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita memikirkan umatnya, bukan memikirkan dirinya yang sedang merasakan sakaratul maut. Dan kita detik ini masih ketawa ketiwi bahwasanya sakaratul maut itu gak ada yang pasti. Kalau itu semua sudah terjadi ke dalam diri kita, kita baru tahu bahwasanya gak ada lagi kesempatan. Gak ada lagi kesempatan. Kita akan pulang kepada Allah SWT dengan segala yang pernah kita lakukan kepadanya. Dan ketika ruh sudah ada di tenggorokan, kita itu tidak bisa mengucapkan apapun kecuali amal kita yang membantu kita. Apa kata Nabi SAW? Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir katanya, akhir kalimatnya dia hidup di atas la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Jadi kalau dia wafat di atas kalimat la ilaha illallah lalu dicabut nyawanya, dia masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Laqinu, talqinkan orang yang sedang sakaratul maut itu dengan la ilaha illallah. Kalau orang lagi sakaratul maut itu, kita langsung ada di kupingnya. Dan kita bilang la ilaha illallah. Pelan-pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita talqin dia dengan harapan Allah juga nanti mentalqin kita ketika kita ingin wafat. Jangan sampai, coba antum bayangkan bahwasanya keadaan di mana kita itu punya anak banyak. Terus anaknya itu sekolahnya tinggi, kaya raya, sukses.
Pas kita mati lagi sakaratul maut, anak kita nggak ngerti caranya talqin. Pas sakaratul maut anak kita masih di perjalanan naik pesawat dari pulang bisnisnya. Dia nggak sempat ada di samping orang tuanya pada saat sedang sakaratul maut. Bukankah itu yang diharapkan oleh orang tua kita? Keberadaan kita, bukan uang kita, bukan transferan kita, tapi keberadaan kita pada saat terakhir ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dari kita orang tuanya meninggal dan dia tidak sempat menjumpai orang tuanya saat orang tuanya mati. Sekarang saat orang tuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan sakaratul mautnya, kadang dia datang udah dimakamin. Kadang anaknya datang tuh udah dikuburin. Kadang ditelepon, jangan dikuburin dulu ya, saya datang ke sana. Enggak ada faedahnya lagi. Kedatangan antum tidak ada faedahnya lagi. Makanya pas orang tuanya lagi sakit, hadir di situ setiap detiknya. Jangan mengatakan bahwasanya ketika mati baru telepon, tungguin saya, jangan dikuburin dulu, saya mau datang ke sana. Telat, enggak ada faedahnya. Ketika dia sakit, langsung buru-buru. Orang tua kita sakit. Setiap detik itu berharga. Sampai akhirnya kita bertemu dengan sakaratul mautnya, kita bisa mentalkin dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mungkin gak tahu apakah kita bisa mati di atas la ilaha illallah atau tidak. Tapi yakinlah bahwasanya kematian di atas la ilaha illallah adalah kematian yang terbaik. Kematian yang terbaik. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak buat kita berlisan berlafaz la ilaha illallah secara langsung, minimal di hati itu masih ada la ilaha illallah dan kita wafat di atasnya. Nasallallahu ta'ala husnul khatimah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kematian yang indah. Sebagaimana kita lahir itu orang-orang itu haru melihat kedatangan kita. Maka kita ingin ketika kita meninggal orang-orang juga haru berpisah dengan kita. Berat melepas kita. Itu harapannya. Jangan sampai kita terlahir dengan tawa dan kita mati juga dengan tawa. Di mana orang-orang menertawakan kematian kita dan bersyukur atas kematian kita. Kita harus mati meninggalkan jejak. Kita harus mati meninggalkan kebaikan. Bukan hanya meninggalkan warisan. Karena warisan akan dibagi-bagi. Tapi kebaikan itu bisa membantu kita nantinya perjalanan menemui Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering muhasabah tentang kematian. Karena Nabi SAW katakan apa? Aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Apa pemutus kelezatan? Kematian. Jadi sering-sering ingat mati. Kalau bisa setiap malam. Setiap malam ingat mati. Tadi yang saya sampaikan tentang bagaimana setiap malam saya pribadi itu melakukannya. Karena saya takut ketika saya tidur, itu tidak Allah SWT kembalikan saya. Maka ketika saya bangun, saya ketemu antum setiap hari, kita ketemu setiap hari misalnya, itu saya bersyukur Allah kasih kita kesempatan hidup lagi. Jadi orang yang paling cerdas bukan orang yang melihat peluang lalu dia tanam saham, dia tanam bisnis di situ supaya bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Tapi mukmin yang cerdas adalah dia tahu bagaimana seharusnya dia mempersiapkan apa yang terjadi kemudian, yaitu kematian. Dan saya akan tutup dengan sabda Nabi SAW. Man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa'a Allahi kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah akan suka berjumpa dengan dia. Dan barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah akan benci ketemu sama dia. Apa maksudnya? Bagaimana mungkin ada orang yang benci ketemu sama Allah? Antum senang enggak kalau ketemu sama Allah? Kenapa takut? Kenapa takut? Kenapa kita takut mati? Kenapa kita itu gak siap? Padahal kita harusnya senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini diucapkan oleh bunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, akarahiyatul mauti fakulluna nakrahul maut. Kata ibunda kita Aisyah, apakah gara-gara takut mati ya Rasulullah? Apa karena takut mati? Bukankah kita semua itu takut mati? Kata ibunda kita Aisyah. Ini normalnya kita. Bukankah kita takut kepada kematian? Apa kata Nabi SAW? Laisa kadzalik. Bukan begitu ya Aisyah. Walakinnal mu'min idza basyara bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allahu liqa'ahu. Seorang mukmin kalau dikabarkan tentang rahmat, nikmat, karunia Allah Subhanahu wa taala, dia pengen buru-buru ketemu Allah. Maka Allah juga pengen buru-buru ketemu dia. Makanya banyak orang soleh meninggal duluan. Karena mereka senang ketemu Allah dan Allah senang ketemu sama mereka. Kita masih panjang umur itu berarti masih banyak dosanya.
Masih harus banyak persiapannya. Makanya enggak cepat-cepat ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal kafir," dan orang-orang yang kafir, "idza busyira bi'adzabillahi wa sakhatih, kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ahu." Kalau orang kafir, dia itu kalau dikabarkan tentang azab, jadi enggak mau mati. Makanya dia enggak suka kematian, dia enggak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah juga benci ketemu sama dia. Pernah lihat orang mati dalam keadaan tersenyum? Tuh, dia senang ketemu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga senang ketemu dia. Allah gambarkan di wajahnya cerah, senyum, indah. Ya, wangi. Itu kematian yang indah. Dan ada orang yang mati matanya terbelalak, sisa putihnya doang. Saking dahsyatnya sakaratul maut, dia takut ketemu Allah Subhanahu wa taala. Dia takut, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Allahu akbar. Kita itu cuma pengen, kita itu cinta ketemu sama Allah. Tapi harapannya bukan kita doang yang cinta, tapi Allah juga cinta ketemu kita. Laisa sya'an an tuhib wa innama an tuhab. Kan gitu kalau kata orang Arab. Yang penting itu bukan mencintai, tapi dicintai. Kita semua cinta ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Allah cinta dan pengen ketemu sama kita yang banyak dosanya ini? Ataituka ya Rabb, kita itu datang kepadamu dengan bergelimangan dosa ya Allah. Entah dosa itu sudah diampuni atau tidak. Tapi ya Allah, kita semua punya satu harapan yang sama. Matikan kita di atas kematian yang indah. Kalau engkau masih menginginkan kami hidup di atas kehidupan ini, maka buatlah kami hidup di atas amal saleh. Hidup di atas iman, sehingga kita wafat di atas keimanan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesuksesan itu dilihat, faman zuhziha 'annar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang kalau sudah ditarik kakinya dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu sukses. Itu kesuksesan sejati. Saat kaki kita semua udah dalam surga, itu adalah kesuksesan yang sejati. Saya tutup, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa fihi. Barang siapa hidup di atas sesuatu, maka akan dimatikan di atas sesuatu tersebut. Dan barang siapa mati di atas sesuatu, dia akan dibangkitkan di atas kematiannya. Maka dalam hal ini kalau kita jadi orang baik, orang saleh, kita akan mati sebagaimana matinya orang baik dan orang saleh. Kalau kita di kehidupannya orang jahat, orang yang banyak maksiat, nasallahu al-afiyah, maka Allah akan cabut kita dalam keadaan itu. Sebagaimana kita wafat di atas keadaan yang baik, kita akan dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Sampai ketemu dalam keadaan yang baik. Semoga Allah SWT wafatkan kita di atas kebaikan, kematian yang indah, tersenyum manis, tersenyum indah dipandang banyak orang, dikenang dengan tangis, dan kita semua bisa menjadi orang-orang yang wafat dalam husnul khatimah dan masuk ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin.